Tetapi ada satu orang yang tidak mau melawan, maka ini bisa mencederai, menggagalkan semua upaya kita untuk mengkarantina wilayah. Terkait dengan anak-anak kita yang datang dari Makassar, karena mereka sekolah di Makassar atau sekolah di Jawa, ketika mereka pulang yang kita tolak. Tapi harapkan ya mereka jangan pulang dulu. Toh kalau harus pulang karena kerinduan orang tua tidak bisa kita bendung, maka silakan. Kalau begitu dia datang, ya jangan dulu menyentuh keluarga kita, jangan pegang-pegang macam-macam, langsung masuk menuju kamar mandi, tanggalkan semua pakaian yang dia pakai dan rendam dengan sabun. Kemudian dia mandi, kasih berbusa badannya, seluruh badan untuk mematikan corona kalau toh sudah ada di corona di bajunya atau dalam tubuhnya. Mudah-mudahan itu, karena rujukan kesehatan mengatakan bahwa dengan sabun itu bisa corona itu mati. Ya. Oleh sebab itu, terima kasih kepada Bapak Pemerintah Desa Sumilan, ya, karena telah melakukan penyemprotan setiap saat, dan orang-orang yang masuk itu harus dijamin bahwa ya tidak membawa virus corona. Penyemprotan di pintu gerbang dan pintu masuk harus dilakukan supaya mati coronanya kalau memang sudah ada, lalu bisa bersosialisasi dengan kita semua. Sekali lagi memperhatikan kita semua, sebagaimana kata Presiden, saya tahu bagaimana caranya meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraannya, tetapi yang saya tidak tahu bagaimana caranya menghidupkan kembali orang mati ketika terkena corona. Ya, ini tidak ada yang bisa, seluruhnya tidak ada yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Nah, ini penyakit yang barusan terjadi mewabah di seluruh dunia. Kota suci Mekah saja sudah ditutup, ya, apalagi negara-negara lain yang sudah ribuan orang terpapar corona meninggal itu karena corona. Oleh sebab itu, ini keadaan luar biasa di seluruh dunia. Ya. Oleh sebab itu kita berdoa mudah-mudahan corona ini cepat berlalu sehingga aktivitas kita untuk berdagang, berjualan di pasar ini bisa berlanjut kembali. Rezeki kita tidak akan kemana. Alasannya kenapa penjual sembako dibiarkan berjualan? Karena yana era den kande sembako, ya bisa kimatele. Tapi era den mau baju baru, bisa orang kayak bertahan sampai 1 tahun, kayak ada baju baru atau sepatu baru. Tapi kayak ada komande, abai tanggung waktu hari kita komande bisa bikin dibawa ke rumah sakit. Makanya ini keputusan yang berat sekali diambil oleh pemerintah Kabupaten Nrekang. Keputusan di beberapa orang dilarang salat Jumat, ya. Sedangkan di pasar ini tidak dilarang. Kalau orang salat Jumat kan wudhu baru masuk masjid, itu berarti bersih. Tapi kalau di pasar ada orang yang wudhu masuk pasar, tuh. Nah, di pasar itulah banyak orang ketemu, entah dari mana asalnya, di segala penjuru. Ini yang kita harus waspadai, jangan-jangan ada yang corona yang dia bawa dari Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah, dari Morowali atau dari Kalimantan. Oleh sebab itu, semua pemerintah memproteksi wilayahnya, itu namanya karantina mandiri. Oleh sebab itu, kalau ada anak kita datang dari Jawa, dari Makassar, karantina dulu, jangan keluar dari rumah. Ya, jangan keluar dari rumah. Karena ada pengalaman, ada warga kita yang datang dari Singapura, tapi tidak mau disemprot. Ya, tidak mau disemprot. Apa jadinya? Karena tidak mau ikuti petunjuk dari petugas kesehatan, dari kepolisian, dari TNI. Padahal belum tentu, hanya karena tidak tahu, tidak mau mendengar pemerintah setempat. Ya, oleh sebab itu akibat yang luar biasa. Makanya sekali lagi saya sampaikan di sini, kepada ibu semua, kalau ada anak kita pulang dari Makassar atau dari Jawa, apalagi kalau dari luar negeri atau datang di rumah kita, tolong kasih tahu dulu. Jadi yang Indonesia bisa jadi belum pernah seperti silakan kalau dia memang kemudian dia maka mau ada baju pun sarana dan sebagainya, dan dengan sabun baru aman, jangan aman. Ya, kemudian perlakuan kita di rumah, setiap rumah tangga, alhamdulillah kalau saya dengar di sembilan, semua rumah tangga sudah menyiapkan tempat cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir, pakai keran, maksudnya air mengalir. Ada di kalor dan keluar ada di sana air mengalir. Termasuk air mengalir kalau keluar dari keran. Jadi ada di pakai pedot atau memang dari bebas. Tapi yang hidup kata di minum mulu tuh, di mata dia mau sabun dia minum boleh. Kalau kan tuh dia mengalir dia boleh. Ya, sehingga rumah kotoran tetap lecet di tangan kita. Sekali lagi jaga kebersihan kita di rumah,
dan di luar rumah harus pakai masker. Ya, cocok ya. Ya, alhamdulillah terima kasih. Bagaimana tanggapan ibu? Tanggapan ibu bagaimana? Ya, lebih baik dia dengarkan Oh betul. Oke. arahan pemerintah saja. Bapak Sulamek bagaimana? Oke. Oke. Mengapa? Nah, itu tulis jam 12. Pasar yang akan datang setelah selesai ini, ya jangan kelihatan lagi. Kalau perlu dilarang, ya berbohong itu sisa ide pasar agro, nah yang lagi, ini nanti. Itu saya kira itu biasa sekali. Sekali lagi terima kasih. Apa memperhatikan kita semua. Sekali lagi saya ulang, katanya para presiden bukan hanya presiden kita Jokowi, tapi presiden seluruhnya mengatakan bahwa kami tahu bagaimana cara meningkatkan atau menghidupkan kembali perekonomian yang lumpuh setelah corona yang datang. Tapi yang kami tidak tahu bagaimana menghidupkan orang mati karena corona. Ya, itu kata mereka para presiden. Dan semua wilayah, apabila kepala desa, camat atau bupati atau gubernur semua memproteksi atau melindungi masyarakatnya, maka lahirlah istilah karantina wilayah. Semua perbatasan kabupaten, perbatasan kecamatan, perbatasan desa, semua dipalak untuk kemudian semua orang disemprot untuk menjamin jangan sampai ada virus masuk di desanya, jangan sampai ada virus masuk di kecamatannya, jangan sampai ada virus masuk di kabupatennya. Itu sekali lagi memperhatikan kita semua bahwa keputusan ini sangat tepat, sangat berat, tetapi harus dilakukan. Oleh sebab itu siapa lagi yang kita mendengar kalau bukan para pemimpin kita, para ulama kita untuk senantiasa membimbing kita bagaimana jalan yang terbaik untuk kita semua. Itulah mana kita memilih pemimpin. Ya alhamdulillah karena masih rasional, sangat masuk akal ya. Apa ada yang tidak masuk akal? Masuk akal semua toh? Masuk akal. Alhamdulillah kalau kita sampai ke sependapat, kita sependapat, kita sejarah semua. Kita tegeran cuma apura jona pacaman ratu pogo kipagi masih banyak cuma. Ya toh? Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa diadakan dulu salat Jumat karena jangan sampai salat Jumat kita pindah ke virus. Ya, rati itu tuh membela buat dari larang metal masih kita ini mata masih banyak sampai ini masih dimo. Dia tuh padahal dia terpapar corona, begitu dia sujud, ya dia bersin atau dia bernafas, ya tinggal di lantai masjid, tinggal di sajadahnya atau tinggal di kantin yang ada di masjid. Mereka sudah pulang, kita tidak kalau kita melawan secara bersama-sama. Kalau hanya Pak Desa, apa rakyatnya? Ya, kalau hanya Pak Camat, Pak TNI bersama Polri, Satpol PP yang melawan tidak ada artinya. Makanya untuk melawan virus corona ini, bisa kita lawan secara sendiri-sendiri. Ya, proteksi diri sendiri, jangan selalu bersentuhan dengan orang-orang asing. Ya, toh? Makanya salaman itu hanya begini saja. Ya, toh? Tidak harus kita salaman. Ya, dalam penawa, mau yang ada setapan 5 sekian titongan silakan topa. Dia dalam penawa tidak ada ikhlas, misalnya ada nama kehidupan Allah. Tapi mau istiqbal lagi, sedikit lagi, mohon maaf, yang tidak bisa bersentuhan, ya, jadi kita mana kita bersama, ya, insyaallah kelak penawa tak macam ni, insyaallah semua dosa kita diampuni dengan sesama kita manusia. Terima kasih sekali lagi, ya kita. Ya ada mau ditanyakan Pak. Kasih. Menghadap Ya, pertanyaan. Ya. Iya. Satu-satu dulu. Oke, terima kasih. Ya, sesuai rujukan dari instruksi Presiden, instruksi Gubernur, dan keputusan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dalam hal ini ada Bupati, ada Bapak Dandim dari TNI, ada juga dari Polres, dan ada Kejaksaan Negeri. Mereka itu siapapun kalau pernah belajar di SD, sayur itu adalah sembako. Ya, toh? Yang kita mau proteksi, melindungi masyarakat kita adalah bagaimana supaya jangan ada pedagang dari luar daerah masuk ke lokasi kita. Makanya saya sampaikan tadi Pak, bahwa kalau ada pedagang dari luar, dari Konawe, dari Morowali, atau dari Bone, atau dari Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan, datang silakan pesan kepada orang-orang
kenalannya yang ada di sini supaya dia yang belikan dikirimkan. Ya toh, dikirimkan. Itu bijaksana nggak? Ya toh? Jadi jangan biarkan karena ini sudah mewabah ini corona, orang dari luar, apalagi kalau dari Jawa dan dari daerah yang termasuk pandemi corona sekarang kita biarkan masuk. Mereka tidak sengaja untuk mau menularkan. Ya, tidak ada orang yang mau sengaja karena akan corona kakek ibu supaya pindah laku, ya toh? Tidak ada satu kecuali orang gila, ya toh? Kecuali orang gila. Dan saya kira ya sepanjang manusia normal tidak akan mau kalau ada saudaranya kena, walaupun dia sudah kena, ya, walaupun dia sudah kena. Jadi sekali lagi terima kasih pertanyaannya. Itu tadi ya. Ya, mohon kiranya kepada pedagang dari luar daerah, tapasambang itu langganan tainde nak kiringan ki barang, pasambang nak kiringan ki barang. Toh kalau masuk di perbatasan itu mobil yang antar sayur tetap disemprot. Itu di perbatasan Toraja, saya siang malam di sana. Biasa sampai jam 2 malam baru saya pulang ke rumah. Karena ada TNI, ada Satpol, ada ya BPBD, ada banyak pihak semua terlibat di sana. Sampai subuh 1 kali 24 jam tidak ada yang tidur untuk menyemprot. Begitu datang mobil mau kemana? Oh, mau ke rekam, turun dulu baru disemprot. Supaya jangan nanti dia singgah di warung, singgah beli salad, singgah beli di patetekan, napa lele laku kita. Ya toh? Itu upaya pemerintah sekarang luar biasa nih. Pak Desa juga sudah melakukan banyak kegiatan untuk melindungi warganya yang ada di desa itu. Ya, kami di perbatasan sana sudah memberikan posko sejak hari Jumat yang lalu. Sekarang sudah hari ke-8. Itu tidak tidur siang malam. Saya di puncak karena tidak tidur. Ya, kurang sekali tidur. Biasa hanya 1 jam saya tidur setiap malam. Ya, apa boleh buat karena ini demi untuk warga kita di Kecamatan Allah, Kabupaten Rentang pada umumnya. Dan juga di Maiwa, posko masuk dari Yalaporos Maiwa, dari Sidra ke Maiwa juga seperti itu. Dan di posko yang dari Pindang, ya, Kecamatan Cendana juga seperti itu. Ya, sudah di pagar betis untuk disemprot semua orang yang lewat, mobilnya juga disemprot. Ya, dengan harapan bahwa mudah-mudahan corona tidak masuk di daerah kita semua. Itu harapan kita. Jadi tolong Bapak yang bertanya apa nih pertanyaan? Betul aja Mama ini bertanya nih. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan cukup bagus bahwa hari-hari pasar atau tidak pasar itu kegiatan penjualan sembako itu dihentikan pada jam 12.00. Hanya sampai tengah hari ya. Mohon kiranya ini ditegakkan Pak Desa. Ya, silakan Pak Desa. Ada kepala pasar. Terima kasih. Pak kepala pasar ini ya 2-3 hari yang lalu dia pulang dari Makassar disuruh pulang di Pangkep. Karena Pangkep juga memproteksi, mau melindungi wilayahnya. Ya toh? Sore, jangan harus balik ke Makassar. Saya tidak tahu, ya mungkin dia baca-bacaan lolos hubungi Ratu. Alhamdulillah karena saya telepon, ya Pak Kepala Pasar harus didatang kita sosialisasi terkait dengan instruksi Presiden, instruksi Gubernur dan para pimpinan kita, kejaksaan, TNI, Polri, dan Bapak Bupati sendiri untuk mengambil sikap yang tepat dalam rangka menangani ini bagaimana jangan ada penularan ya corona di Kabupaten Rentang. Terima kasih Pak Kepala Pasar, juga ibu-ibu semua, bapak-bapak. Kami mohon maaf kalau mengganggu kegiatan Bapak Ibu semua.